saya masuk ke desa, kan desa nggak punya, asetnya ada, kita juga kelimpungan. Ini saya mengambil di mana gitu kan. Akhirnya saya menempati aset punya kantor pajak. Tapi 3 bulan kemudian saya seperti intinya suruh angkat kaki di situ. Gitu kan. TPS-LG ini signifikan ya Bu ya. Disebut aman juga enggak, disebut enggak juga aman. 2010 saya buat kantor desa ini. Awalnya saya membebaskan lahan milik aset desa yang dulu notabene masih diakui oleh keluarga mantan calon. Jadi ada bahasa orang Galuga gini, selama dia jadi kepala desa di Galuga, silakan tempat saya untuk dipakai. Tapi kalau bukan dia, silakan cari tempat lain. Cari yang lain gitu kan. Akhirnya saya bebaskan lahan itu dan saya bangun. Selamat pagi, masih bersama saya Nainul Ain dalam acara podcast Aktualita, masih dengan tema yang sama yaitu Desa Bekerja. Kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu kepala desa di Kecamatan Cibulan, yaitu Kepala Desa Galuga dengan Bapak Endang Sujana. Selamat pagi Pak. Pak Endang Sujana ini sudah 3 periode berturut-turut menjadi kepala desa di Galuga. Secara percayaan masyarakat sudah pasti sangat besar terhadap beliau. Satu hal yang diketahui adalah Galuga merupakan tempat pembuangan sampah di 2 kabupaten, Mbak ya, kabupaten dan kota di Bogor. Nah, kita mulai bincang-bincangnya dengan Pak Endang Sujana. Saya mau tanya perjalanan karir Bapak dari motivasi awal menjadi kepala desa itu hingga mendapatkan kepercayaan 3 periode dari masyarakat. Itu resepnya apa, Pak? Baik, motivasi saya jadi kepala desa, pertama saya asli orang Galuga. Yang pertama, beda daerah lah ya. Yang kedua, saya memang sudah niat untuk mewakafkan diri saya untuk memimpin di desa Galuga. Yang ketiganya, alhamdulillah, desa Galuga yang notabene salah satu desa di Kecamatan Cibulan yang paling luas wilayahnya paling kecil lah. Di sini juga ada semacam potensi terkait dengan TPS Galuga. Tanggal 23 Mei tahun 2007 saya diangkat jadi Kades. Waktu itu yang melantik saya Pak Teknik. Masih zamannya Pak Bupati Ya, dan alhamdulillah saya betul-betul sampai 3 kali jadi kepala desa di Galuga. Motivasi saya ingin Galuga minimal Galuga ini bisa masuk 5 besar di Kecamatan Cibulan, minimal yang terbaik. Alhamdulillah kami dengan rekan-rekan staf desa berjuang semaksimal mungkin dari tahun 2007 sampai sekarang. Banyak yang sudah kami peroleh kegiatan-kegiatan di desa. Salah satunya selama 17 tahun di tahun ini jadi kepala desa, saya kurang lebih sudah 12 kali mendapatkan piagam penghargaan lulus PBB. Itu salah satunya. Dan saya juga pernah jadi mentor kader PLKB waktu itu. Termasuk saya juga pernah jadi mentor kegiatan-kegiatan desa tangguh bencana. Kalau di luar Galuga ini berkenaan dengan TPS Galuga. Ya. Kebetulan di Galuga ini salah satu desa yang diperuntukkan notabene untuk pembuangan akhir sampah oleh dinas Kabupaten Bogor, Pemda Bogor, termasuk dari pemerintah Kota Bogor. Sejak kapan itu Pak? Jadi TPS. Untuk pembuangan sampah ke Galuga sejak 1984. Dulunya kewenangan Ciampea, dulunya dipakainya itu. Sekarang sudah ditakut untuk tempat pembuangan akhir sampah. 2 pemerintahan kota dan kabupaten. Selama perjalanan menjadi kepala desa, Pak, di saat Bapak pertama duduk sampai sekarang, apa yang Bapak lihat dengan desa Galuga ini? Dulu waktu saya masuk ke desa itu sangat menyedihkan sekali, Bu. Menyedihkannya apa? Kita nggak punya kantor desa. Jadi sisi lemahnya desa Galuga ini, dulu itu tidak memiliki kantor desa. Sama sekali. Aset pun tidak ada. Setelah saya masuk, alhamdulillah saya punya lahan, ini yang kita tempatin, 308 meter, saya hibahkan desa Galuga. Kantor desa Galuga. Ini awalnya ini, karena saya hibahkan untuk pemerintah desa Galuga. Selama 3 periode itu Pak, rival Bapak, ada rival terkuat di dulu? Banyak sih. Pertama saya nyalon itu tahun 2007, lawannya adalah saya itu disebut kuda hitam. Tidak
prediksi lah. Nah, Itu tiba-tiba muncul ya. dulu itu saya kerja di Jakarta, masih belum balik ke Jakarta, saya kerja di salah satu perusahaan Tommy Soeharto dulu. Nah, jadi pas saya masuk ke desa, desa nggak punya, aset nggak ada, kita juga kelimpungan. Ini kita mengambil di mana gitu. Akhirnya saya menempati aset punya kantor pajak. Tapi 3 bulan kemudian saya suruh pergi. Intinya suruh angkat kaki di situ. Gitu. Akhirnya kita mencoba musyawarah dengan tokoh masyarakat di desa, karena semuanya saya rangkul. Dari semua pencalonan itu, dari 3 kali saya pencalonan, semua lawan-lawan politik saya itu baik sama saya. Karena niat saya itu ingin apa ya? Ingin membuat satu kebaikan di desa. Karena TPSLD ini signifikan ya, Bu ya. Disebut aman juga enggak, disebut enggak juga aman. Ya, jadi harus ada mengkoordinir. Jadi kebetulan lawan politik saya, Pak Haji Kamaludin, beliau saya tugaskan jadi ketua di situ untuk mengkondisikan masyarakat, termasuk dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, di saat Bapak jadi di tahun berapa kantor desa ini? Kantor desa ini saya buat 2010. 2010 saya buat kantor desa ini. Awalnya saya membebaskan lahan milik aset desa yang dulu notabene masih diakui oleh keluarga mantan calon. Jadi ada bahasa orang Galuga gini, selama dia jadi kepala desa di Galuga, silakan tempat saya untuk dipakai. Tapi kalau bukan dia, Silakan cari tempat lain. cari yang lain gitu kan. Akhirnya saya bebaskan lahan itu dan saya bangun. Sekarang posisinya dia kantor itu jadi pos kesehatan masyarakat, pos Kesdes. Berarti memang ada nilai plus di mata masyarakat sehingga Bapak bisa menjadi kepala desa 3 kali berturut-turut. Nah, untuk masalah sampah sendiri, saya agak tertarik gitu. Sampah itu bisa menjadi satu objek yang cukup menarik dan bisa mendapatkan PAD. Berapa PAD dari sampah yang dikelola tadi? Untuk PAD dari sampah, PAD Galuga, di tahun sekarang ini, alhamdulillah kita kurang lebih mencapai sekitar 3 miliar Per tahun. per tahun. Adapun dana tersebut dari kota dan kabupaten. Nah, memang di situ masuk ke dalam PKS, perjanjian kerjasama MOU antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota. Rinciannya 55% itu untuk desa kami, desa Galuga. Dari 3 miliar itu. Enggak, semuanya ambil 5. Alhamdulillah. 5 lebih. Maka kita dapatnya 3 miliaran gitu kan. Itu khusus untuk desa. Untuk desa Galuga. Untuk penyaluran dana tersebut, karena ini masuk ke dalam sistem keuangan desa, Sintegas. Jadi 60% itu untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Alhamdulillah masyarakat kami yang jumlahnya kurang lebih 2.115 kepala keluarga semuanya kebagian. Setiap kakak. Setiap kakak. Bagian berapa per bulan? Nilainya kalau dari kota kurang lebih 350-an Per tahun. tahun. Kalau dari kabupaten itu hampir 400-an tahun. Per tahun ya. Iya. Jadi warga itu dikasih kompensasi. Kompensasi dari dana bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Yang nanti Seluruh warga. semua 2.115 kepala keluarga. Dari pendapatan yang cukup fantastis itu. Pernah ada suara sumbang ke Bapak? Banyak Bu. Banyak. Dan salah satu kepala desa di Kecamatan Cibulan. Atau mungkin ada yang minta jatah khusus dari Galuga? Alhamdulillah selama saya pegang belum pernah ada. Belum pernah ada. Karena setiap permasalahan di wilayah saya tidak pernah meninggalkan. Jadi kita pakai aturan dulu. Setelah kita pakai aturan baru mungkin kalau bisa untuk kebijakan baru kita bikin kebijakan. Jadi semua kondusif ya? Kondusif karena kita menyalurkannya di depan halaman kantor desa semuanya dan disaksikan oleh Muspika Kecamatan. Untuk di Galuga sendiri, apa seluruhnya itu warga Galuga yang tertulis? Di sini alhamdulillah di desa saya selama saya jadi kepala desa semuanya yang kerja itu kader saya. Komunis kader Pak? Apa non kader itu Bapak nggak pilih untuk kerja di Galuga atau gimana? Jadi gini, kalau kader kan biasa kerja, Ya, ya kan? Dan dia tidak banyak menuntut. memang Dia, sudah tahu. Sudah tahu kerja di desa itu kayak gimana, ya. Kalau orang lain kan biasanya suka nanya juga Bu, berapa sih gaji saya? Saya itu misalkan sarjana, gaji saya berapa? Sesuai nggak dengan UMK kabupaten? Kalau kader kan, kamu mau nggak kerja kayak gini? Kan kerjaan kamu kayak gini. Selama 3 periode waktu rampungnya.
Iya. Dari PADES yang didapat di Galuh. Apa yang Bapak kerjakan untuk masyarakat selain itu? Banyak Bu. Salah satunya saya bisa ngebangun kantor desa. Itu yang paling dominan ya. Yang kedua saya bisa ngebangun posyandu. Yang ketiga saya bisa buka jalan. Yang keempat saya bisa bikin PPT. Itu dari PADES. Ya, termasuk saya bisa beli mobil. Mobil untuk pengangkut Untuk sampah. angkut sampah. Ya, bukan mobil pribadi ya. Takutnya mobil pribadi lagi. Alhamdulillah punya mobil desa. Sekarang saya punya 3 dari anggaran langsung dari sampah. 1 ambulan. Ambulan desa dari sampah. Dari anggaran kompensasi. Terus mobil angkutan sampah. Sama. Dari sampah juga saya dapatnya. Yang 1 mobil losbak, mobil operasional. Itu dari sampah juga. Karena alhamdulillah di desa kami, kegiatan saya agak sedikit padat. Setiap bulan itu saya ada pengajian akbar 2 kali. 2 kali ini pengajian bapak-bapak dan pengajian ibu-ibu. Itu biasanya kan ibu-ibu kasihan juga kalau mau ngaji. Nanti kita umumkan di speaker, mobil sudah siap, silakan naik. Yang daripada komunitas. Fasilitas untuk pengajian, karena yang namanya desa tanah itu kan desa tangguh bencana, yang bencana bukan hanya 2, bukan hanya bencana alam, bencana sosial, yang lebih tahu bencana akhlak, mental spiritual. Orang Galuh minimal kalau dia sering nimba ilmu atau tolabul ilmu atau al-kulli muslimin wal muslimat, nah itulah jadi nama-nama ilmu buat dia. Terkait infrastruktur, Galuga ini sudah hampir setiap gang dibeton atau memang masih menyisakan PR? Alhamdulillah sih tinggal 1 lagi PR saya. Ini pun akan dikerjakan oleh TNMD. Itu jalan di RT 08. Semuanya itu rata-rata di Galuga kalau nggak beton aspal. Itu sudah Semua rapi. Sampai hutan pun saya bubuk itu. Nah, untuk mengantisipasi anggaran Samisade yang nanti akan muncul, karena hanya 20% yang diperbolehkan untuk mau dialokasikan Pak. Kemarin itu saya sudah ikut musrembang tingkat kecamatan. Kebetulan ada dari Bapeda Litbang. Saya menyampaikan waktu itu ke Bapeda Litbang, bisa nggak anggaran-anggaran yang dari pemerintah itu minimal 10% untuk aset desa. Tapi mereka belum bisa jawab. Karena terbentuk dengan aturan, kita juga ngerti. Ini apa? Kalau di Galuga, saya ke lingkungan, Pak. Mau membangun yang mana lagi? Tahun 2025, saya sudah harus bikin plot untuk kegiatan program pembangunan dari bank ke keuangan yang dulu namanya Samisade. Saya kesulitannya apa? Saya mau bangun yang mana lagi gitu. Tapi kalau misalnya diperbolehkan untuk membeli aset desa, dan notabene yang bisa dipakai dari dana itu, kita bisa bikin semacam sarana prasarana di desa. Dan dengan kondisi yang seperti itu, di sisa jabatan Bapak, itu anggaran mau dialokasikan semua? Saya juga nanti akan coba berkoordinasi dulu dengan pimpinan kami, baik dengan kecamatan, termasuk dengan Pemda. Karena bagaimanapun juga di kecamatan ada Pak Camat, saya pembina saya akan koordinasi dulu. Kalau memang ini ibaratnya tidak ada lagi untuk membangun infrastruktur dan tidak diperbolehkan untuk beli aset, yang mungkin kita tidak ambil. Daripada nanti ke depannya ada masalah. Jika kita ambil nanti ada masalah, repot saya juga. Kondisi di jalan sudah rapi semua. Sudah semua. Ya, semua. Tidak ada lagi dibangun gitu. Ada paling timbang tindih nantinya. Di yang udah ada ditambah lagi. Memang masih layak. Aturan kan nggak boleh. Gitu kan. Terkait BUMDes kita berjalan. Alhamdulillah, BUMDes saya berjalan. Yang UMKM. Apa yang dijual? Yang dijual banyak tuh. Di Garuda ini ada 15 UMKM. Salah satunya ya jualan makanan ringan lah di kampung. Kebetulan kami kemarin ada pengadaan modal untuk masyarakat, terutama untuk BUMDes, penggunaan BUMDes. Kami kemarin menganggarkan sekitar kurang lebih 2 jutaan, dan itu terserap semua. Ada yang bikin untuk warung soto, ada yang bikin untuk warung bakso, bubur, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya saya kasih modal kurang lebih satu konsumen itu 10 juta. Nah, dari BUMDes sendiri sudah masuk sampai ada berapa? Sekarang ini alhamdulillah kita di kas BUMDes ada sekitar 90-an. 20 juta.
Modal kita kan kemarin 200-an, udah kembali 90-an. Kalau di PRS belum dihitung, belum dihitung. Belum dihitung. Karena modalnya aja belum kelihatan gitu kan. Permasalahan di sini yang masih terganjal apa, Pak? Kalau permasalahan itu di setiap desa mungkin sama ya. Kalau di Galuga ini salah satunya karena kita adanya TPAS Galuga, yang namanya TPA ini kan sebaik apapun itu kan banyak lah kekurangannya. Kami di sini butuhnya itu satu TJU. TJU sangat dibutuhkan sekali. Kemarin saya udah koordinasi dengan DISU dan alhamdulillah DISU sudah merespon. Mudah-mudahan di tahun sekarang atau tahun besok dari musrembang sekarang ini masuk untuk PJU. Keduanya kita juga butuh tes macam IPA komunal. Kita baru dapat 2 IPA komunal dari dinas PUPR. Nah, kalau bisa sih kita ditambah lagi untuk IPA. Berarti masih ada sistem golbon di sini. Kalau dulu nggak ada. Jadi sisinya dia safety tank pribadi. Gitu. Yang dikhawatirkan masyarakat saya bikin safety tanknya dekat dengan air kali, air tanah. Itu kan ekolinya nanti takutnya enggak gitu kan. Kesehatan kan minimal 10 meter. Antara safety tank ini dengan sumur tanah itu 10 meter. Tapi alhamdulillah di Garuda sudah ada program PDAM. PDAM yang notabene bantuan dari dinas juga. Jadi air itu masuk dengan bayar di ruang terbuang. Bayar tapi paling minim karena dia pakai programnya B2. Jadi B2 itu apa ya? Sekubiknya itu cuma 22.000 rupiah satu kubik. Saat ini, Pak, ini udah masuk ke dalam dunia era digitalisasi. Upaya dari Desa Galuga sendiri untuk menciptakan itu apa yang sudah dilakukan? Alhamdulillah saya sering belajar sama teman saya dari Desa Gunung Puter, Pak Kades saya sudah kunjungan ke beliau dan sudah menanyakan bagaimana cara untuk desa ini bisa digitalisasinya. Cuma kendalanya kalau di saya SDM, SDM-nya kurang mumpuni. Gitu. Kenapa ya? Itu butuh orang yang ngerti IT sebenarnya. Tapi akan saya dicoba. Saya juga ingin kayak Pak Domen ini setiap wilayah dipantau dengan CCTV. Yang minimal di depan kantor desa lah. Saya akan dicoba dulu. Nggak mungkin sehebat Pak Kades Gunung Putri ya, ada Mandiri. Ya mungkin ada beberapa titik nanti ke depan. Saya sudah menganggarkan tahun sekarang sama tahun 2025 untuk desa-desa ini, khususnya di Galuga, jalan-jalan ini ada pantauan CCTV. Jadi PR di Galuga ini kalau saya baca dari keterangan Bapak ini kepada tingkat pemberdayaan masyarakat. Ya betul. Struktur dan lain sebagainya itu sudah mumpuni. Sudah hampir beres lah, hampir. Kalau menurut saya pribadi ya, sekarang ini tahun sekarang ini udah sampai 85% dalam bukan semua. Mungkin ke depan Bapak akan ada program beasiswa? Kalau untuk beasiswa kemarin saya kesulitannya izinnya Bu. Contoh saya kemarin mau bikin yayasan pendidikan, kayak paket A, paket B, paket C. Karena di desa kami masih ada orang yang memiliki jasa. Cuma kesulitan kami itu izinnya, termasuk izin IMBG. Saya kemarin itu ada 11 izin yayasan pendidikan itu, 10 izin kalau semua saya, tinggal satu lagi IMBG. Akhirnya terkenal terjadi. Oke, kalau untuk semisal di dana itu sudah ada waktu yang aturan tersendiri. Tapi untuk PRD yang didapatkan dari sampel itu sendiri, itu memang ada plotting aturan dari atas atau itu sesuai kebutuhan dari desa? Kalau untuk dana kompensasi, yang penting aturannya tidak menyalahi PKS. 60% untuk BLT itu nggak boleh disepakati. Wajib untuk disalurkan. Cuma untuk Garuda memang tinggal dibagi zona. Semuanya rata kebagian. Karena semua ibaratnya warga Garuda, TPA-nya juga ada di Garuda, dari RT 1 sampai 13, semuanya dapatnya sama. Berarti memang tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Saya bisa beli mobil, bisa ngebangun kantor desa, ya kan? Bisa ngebangun sarana keagamaan, dari dana kompensasi juga. Untuk di Garuda sendiri, Pak, tingkat pendidikan masyarakatnya, karena yang informasi yang saya dapatkan masih ada tingkat pendidikan di Garuda sendiri seperti. Untuk tahun sekarang, alhamdulillah di Garuda rata wajar 9 tahun sudah ditempuh. Untuk sekarang ya tahun sekarang ya. Tapi tahun-tahun belakang memang kesulitan kita. Kenapa ya? Dengan adanya TPAS Garuda, jadi pola pikir orang Garuda itu gimana ya? Jadi mencari uang itu gampang. Yang penting mau kerja, mau berbau-bau,
datang ke TPA, pulang bawa hasil. Tapi alhamdulillah setelah saya sering banyak pengajian, saya sampaikan ya, kan, ke ibu bapak warga Garuga, karena menurut saya aset yang terbesar itu bukan harta, tapi keluarga. Kalau kita punya anak yang sukses, itu aset yang paling besar. Kalau menurut saya pribadi gitu. Oke, kembali ke UMKM, Bang. UMKM yang berjalan sekarang ada produksi khusus ya? Kalau produksi khusus nggak ada. Jadi pola jualannya pola biasa aja, pola jualan biasa. Jadi kayak makanan-makanan kampung. Kalau UMKM alhamdulillah lancar. Yang penting sebenarnya lancar kalau saya. Itu yang penting kan untuk pertanggungjawaban ketua BUMDes kepada saya sebagai komisarisnya ya. Saya suka tanya, suka evaluasi. BTA gimana nih masa setoran UMKM? Enggak Pak, lancar. Kita ada budidaya atau apa? Ada. Dan saya untuk ketahanan pangan itu ada budidaya jamur sama domba. Kalau domba yang insya Allah kalau domba nanti itu ada apa sih nih? Apa sih mana? Tapi saya jual ke Gunung Putri dombanya gitu kan. Jadi insya Allah kalau untuk pemasaran jamur ya agak kesulitan. Kita selalu dinaikkan oleh pedagang. Itu sudah berjalan berapa waktu? Ini di tahun ini Apa ada produk turunan dari jamur itu? Atau memang hanya dijual gitu saja? dijual begitu saja. Karena kita memang kebetulan saya ini apa ya, dibilang sibuk juga enggak gitu ya. Jadi Pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk. Terlalu Biar padat. kelihatan kepala desa gitu. terlalu padat kegiatannya gitu kan. Pagi saya di desa sampai sore ya, sampai jam 4 itu udah rutinitas, kecuali ada jadwal kita ke kecamatan atau ke Pemda ya. Dari jam 9 pagi saya biasa di desa sampai jam 4 sore. Dari situ baru saya keliling kunjungan lah. Ini masih saya jalankan dari awal sampai sekarang. Agak 3 periode. Salah satunya. Yang punya indikasi kalau udah 3 periode nggak bakal peduli dengan masyarakat itu bohong. Salah satu yang punya gitu. Jadi kami Masyarakat. keliling ke masyarakat, kita tanya ibu, bapak, gitu, sehat, ada kendala di mana gitu kan. Apakah misalkan ibu lagi sakit, kalau sakitnya apa? Saya sering datang. Di posyandu pun saya sering aktif. Sudah 3 periode, Pak. Bapak mempersiapkan untuk penerus? Untuk tahun periode yang akan datang, saya tidak ada. Biar kasih kesempatan keluarga saya yang lain lah untuk menyalon. Jadi, Bapak tidak menciptakan politik dinasti di sini? Tidak ada. Saya nggak ada dinasti, tidak ada KKN. Untuk segala sesuatunya luar biasa saya melihat dari sini. Jadi, secara struktur sudah tertata dengan baik. Begitupun infrastruktur yang ada. Ya mungkin nanti ke depannya tinggal hanya PR Bapak adalah sumber daya manusia. Ya, SDM. Untuk lebih menyempurnakan bisa jadi. Nanti Ada pesan khusus untuk masyarakat. untuk ke depan, insya Allah saya akan berencana bagaimana caranya meningkatkan SDM di Garuga ini. Kenapa? Masih banyak SDM masyarakat Garuga tertinggal dengan destinasi yang lain, terutama bidang IT. Karena apa ya? Saya pikir mau tidak mau yang namanya IT itu harus selesai. Kalau kita ingin mampu. Nah, rencana ke depan pemberdayaan desa Garuga mungkin lebih banyak ke pelatihan nantinya. Pak, ini menjadi PR juga, Pak ya. Dengan banyaknya PAD ketika tidak ada SDM-nya, program itu pun tidak berjalan. Kurang maksimal. Ya. Kurang maksimal. LPG saya ada kurang lebih di tahun 2003 ini, kurang lebih ya, kegiatan itu ada sekitar 20 kegiatan. Dari DD, dari BPHMD, dari Banpro, ya, termasuk dari kompensasi, termasuk dari Samisade. Ini hasilnya. Dan kita udah jadi semua nih LPG saya nih. Ya, jadi ya kita bukannya kita sombong ya. Takutnya di akhir masa tahun ini kan ada Monef Ya. atau ada uji petik dari inspektor, kita udah siap, udah nyaman Bu. Pajak udah saya bayar. Dan alhamdulillah di Garuga ini mungkin di Kabupaten Bogor ya, yang bayar pajaknya paling tinggi itu desa kami di sini. Dan Siap. terima kasih atas Sama-sama waktunya. Ibu. PR Bapak yang paling utama saya tangkap adalah untuk menciptakan SDM yang lebih baik. SDM, DPRD.
Itu mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Bapak mau ada pesan khusus kepada masyarakat atau kepada rival yang mau mencalonkan nanti? Pesan untuk masyarakat, tetap semangat untuk belajar, ya, terutama untuk LKD Desa Galuga. Karena di Desa Galuga ini yang PR besar saya yaitu peningkatan SDM. Baik SDM untuk ilmu pengetahuan IT, teknologi, termasuk untuk ilmu perdagangan. Insya Allah mimpi kita di desa yakin aman. Tetap semangat. Terima kasih. Hari ini bincang-bincang cukup panjang dengan Bapak Endang Sugiana nih Pak. Terima kasih nih Pak atas waktunya. Jadi kita ambil poinnya bahwa sebesar apapun PADES yang dimiliki oleh desa, ketika masih ada SDM yang belum mumpuni, maka program tersebut untuk menyempurnakan itu berarti persiapannya harus ada duit, harus ada SDM. Itu Pemberdayaan. dan pemberdayaan masyarakat. Sekian dari saya, kembali podcast otorita yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.